Malam itu, laut tidak lagi tenang, langit menghitam, angin mengamuk, dan sebuah kapal kecil terombang-ambing di tengah samudra. Di antara para penumpang yang ketakutan, berdiri seorang nabi, namanya Yunus alaihi salam. Tak ada yang menyangka bahwa beberapa saat lagi ia akan dilemparkan ke dalam lautan yang gelap, dan sesuatu dari kedalaman yang tak terlihat akan muncul. Seekor makhluk besar, gelap, menganga, dan dalam sekejap seorang nabi hilang di telan samudra. Bagaimana mungkin seorang utusan Allah berada di dalam perut ikan di kegelapan yang berlapis-lapis? Apakah ini akhir dari segalanya? Ataukah justru awal dari sebuah mukjizat yang mengguncang dunia? Inilah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Di tepian sungai Tigris berdiri sebuah kota yang begitu megah pada zamannya. Namanya Ninawa. Dalam literatur Islam, ia dikenal sebagai negeri tempat Nabi Yunus alaihi salam diutus. Dalam Al-Quran, Allah menyebutnya sebagai Qaryah, sebuah negeri besar yang penduduknya mencapai lebih dari 100.000 jiwa. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Quran Surat As-Saffat ayat 147. Namun, sejarah dunia mengenal Ninawa dengan nama yang lebih luas, ibu kota dari Imperium Asyur, salah satu kekuatan paling dominan di timur dekat kuno. Catatan arkeologi modern menunjukkan bahwa pada abad ke-8 sebelum Masehi, Ninawa berkembang menjadi pusat militer, perdagangan, dan pemerintahan yang luar biasa kuat. Tembok-temboknya menjulang, gerbang-gerbangnya dihiasi ukiran batu raksasa. Kereta perang berlapis besi melintasi jalannya. Bangsa ini bukan bangsa kecil, mereka adalah bangsa penakluk. Dalam tradisi Bible Ibrani, Kitab Yunus dalam Perjanjian Lama, Nineveh digambarkan sebagai kota yang sangat besar di hadapan Tuhan. Namun, di balik kemegahan itu, tersembunyi kerusakan moral yang dalam. Literatur Islam menjelaskan bahwa kaum Nabi Yunus tenggelam dalam penyembahan berhala. Mereka menolak tauhid. Mereka hidup dalam kemakmuran, tetapi jauh dari ketaatan. Sementara catatan sejarah Assyria menunjukkan sisi lain. Kekejaman militer mereka terkenal brutal. Relief batu yang ditemukan para arkeolog menggambarkan hukuman keras terhadap musuh-musuh mereka. Sebuah peradaban yang kuat, namun keras hati. Di tengah masyarakat seperti inilah, Allah mengutus seorang hamba pilihannya, Yunus bin Matta. Seorang nabi dari kalangan Bani Israel menurut mayoritas ulama tafsir. Tugasnya sederhana, namun berat, mengajak sebuah imperium besar untuk tunduk kepada Tuhan yang Maha Esa. Bayangkan, seorang manusia berdiri di tengah bangsa yang merasa tak terkalahkan. Bangsa yang percaya kekuatan mereka adalah segalanya. Bagaimana mungkin mereka mau mendengar? Dan ketika Yunus mulai menyeru mereka, ia tidak hanya menghadapi penolakan, ia menghadapi kesombongan sebuah peradaban. Inilah awal dari kisah yang akan membawa seorang nabi ke dalam kegelapan yang belum pernah dialami manusia sebelumnya. Di tengah hiruk pikuk kota Ninawa yang megah,
seorang lelaki berdiri membawa pesan yang tak diinginkan siapapun. Ia tidak membawa pedang. Ia tidak membawa pasukan. Ia membawa peringatan. Dalam Al-Quran, Allah menyebut Yunus sebagai salah satu rasulnya, diutus untuk mengajak kaumnya kembali kepada tauhid. Seruannya jelas, tinggalkan penyembahan berhala, hentikan kezaliman, dan tunduklah kepada Allah sebelum azab turun. Namun, sejarah menunjukkan bahwa bangsa Assyria bukan bangsa yang mudah tunduk. Catatan arkeologis menggambarkan mereka sebagai peradaban yang percaya pada kekuatan militer dan supremasi politik. Mereka menyembah banyak dewa, termasuk Asyur, Ishtar, dan dewa-dewa langit lainnya. Dalam tradisi Islam, para mufasir seperti Ibnu Katsir dan Ats-Tsabari menjelaskan bahwa kaum Yunus awalnya menolak mentah-mentah seruannya. Mereka tidak melihat seorang nabi. Mereka melihat seorang lelaki yang menentang sistem yang telah mapan. Bayangkan suasana itu. Di tengah alun-alun kota, Yunus menyeru dengan penuh keyakinan bahwa kekuatan bukan milik patung-patung batu, bahwa kemenangan bukan milik pasukan, bahwa kerajaan mereka bisa runtuh dalam sekejap atas kehendak Tuhan. Sebagian orang mendengar, namun mayoritas mencibir. Dalam kitab Yunus di Perjanjian Lama, penolakan ini digambarkan sebagai bentuk kerasnya hati manusia terhadap peringatan ilahi. Dalam tafsir Islam, dijelaskan bahwa Nabi Yunus berdakwah cukup lama, namun tidak melihat tanda-tanda perubahan berarti. Dan inilah ujian terberat seorang nabi. Bukan sekadar dihina, bukan sekadar ditolak, tetapi menyaksikan kaumnya terus berjalan menuju kebinasaan. Sementara waktu terus berjalan. Lalu datanglah momen itu. Dengan penuh kesedihan dan kekecewaan, Yunus memperingatkan kaumnya bahwa azab Allah akan turun dalam waktu yang telah ditentukan. Sebuah peringatan terakhir. Namun lagi-lagi, mereka tidak gentar. Kota tetap ramai, pasar tetap buka, patung-patung tetap disembah. Seolah-olah ancaman itu hanyalah kata-kata kosong. Di titik inilah terjadi keputusan yang akan mengubah arah sejarah. Keputusan yang diambil oleh seorang nabi sebelum datangnya izin dari Tuhannya. Dan keputusan itu akan membawanya ke tengah badai yang tidak pernah ia bayangkan. Senja turun di atas Ninawa. Tembok-tembok megah yang dulu berdiri angkuh, kini hanya menjadi bayangan panjang di bawah cahaya matahari yang memudar. Di saat itulah Nabi Yunus mengambil sebuah keputusan. Dalam literatur Islam dijelaskan bahwa beliau meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah dan kecewa, bukan karena benci, tetapi karena merasa seruannya tidak lagi didengar. Al-Quran mengisyaratkan momen ini dengan kalimat yang sangat dalam. Dan ingatlah Zunnun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Para mufasir seperti Ibnu Katsir menjelaskan, Yunus pergi sebelum datang izin langsung dari Allah untuk meninggalkan kaumnya. Ia menyangka azab pasti akan turun. Dalam tradisi Bibel, kitab Yunus pasal 1, digambarkan bahwa Yunus melarikan diri menuju Tarsis, naik kapal dari pelabuhan yang kemungkinan berada di wilayah Mediterania Timur. Para sejarawan modern memperkirakan bahwa jalur perdagangan Assyria terhubung dengan pelabuhan-pelabuhan Fenisia di Laut Tengah. Artinya, secara historis, perjalanan laut seperti ini sangat mungkin terjadi. Yunus menaiki sebuah kapal dagang. Kayu-kayunya berderit pelan. Layar terkembang tertiup angin. Awalnya, laut tampak tenang. Namun keputusan yang diambil di daratan tidak berakhir di daratan. Dalam tafsir Islam disebutkan bahwa kepergian Yunus bukanlah pelarian dari tanggung jawab, melainkan ekspresi manusiawi dari seorang nabi yang merasa dakwahnya telah mencapai batasnya. Tetapi seorang rasul tidak bergerak atas kehendaknya sendiri.
Dan Allah menghendaki pelajaran yang jauh lebih besar. Langit yang tadi keemasan berubah kelabu, awan menebal, angin bertiup lebih keras. Dalam kitab Yunus, badai itu disebut sebagai badai besar yang dikirim Tuhan ke laut. Dalam Al-Quran, detail badai tidak dijabarkan panjang, namun seluruh rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi bukan kebetulan. Kapal mulai berguncang, awak kapal panik, barang-barang berjatuhan, ombak menghantam lambung kapal dengan kekuatan yang tak biasa. Sebuah keputusan telah dibuat, dan kini langit dan laut menjadi saksi. Tak seorang pun di kapal itu tahu bahwa mereka sedang membawa seorang nabi, dan tak seorang pun menyadari bahwa badai ini bukan sekadar fenomena alam. Ia adalah awal dari sebuah pelajaran ilahi, pelajaran tentang kesabaran, tentang ketaatan, dan tentang rahmat yang tersembunyi di balik kegelapan. Badai itu semakin besar, dan kapal kecil itu tak lagi memiliki kendali atas takdirnya. Laut tidak lagi sekadar bergelombang. Ia mengamuk. Angin meraung seperti terompet peringatan. Petir membelah langit yang hitam. Kapal kayu itu terombang-ambing, seolah hanya serpihan kecil di tengah samudera yang tak berujung. Dalam kitab Yunus Perjanjian Lama, tertulis, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut dan terjadi badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir hancur. Para pelaut yang terbiasa menghadapi badai, kali ini ketakutan. Dalam tradisi pelayaran kuno Timur Dekat, badai besar sering dianggap sebagai tanda kemurkaan ilahi. Sejarawan mencatat bahwa para pelaut Fenisia dan kawasan Mediterania Timur memiliki kebiasaan membuang muatan kapal saat badai untuk meringankan beban. Dan itulah yang mereka lakukan. Karung gandum dilempar, peti-peti kayu dihanyutkan, semua demi menyelamatkan kapal. Namun, badai tidak mereda. Dalam riwayat Islam, disebutkan bahwa para awak kapal menyadari bencana sebesar ini bukan sekadar angin biasa. Mereka meyakini bahwa di antara penumpang ada seseorang yang membawa sebab kemurkaan Tuhan. Lalu mereka melakukan sesuatu yang lazim pada masa itu, mengundi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, kemudian ia ikut berundi, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah. Quran Surat As-Saffat ayat 141. Undian dilakukan, sebuah tanda dilempar, nama yang keluar, Yunus. Para pelaut ragu, ia bukan orang biasa. Wajahnya menunjukkan ketenangan, bukan kepanikan. Mereka mengulang undian, sekali lagi, nama yang sama. Untuk ketiga kalinya, mereka mencoba, dan sekali lagi, Yunus. Di titik itu, tidak ada lagi yang bisa dipungkiri. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Yunus memahami bahwa inilah kehendak Allah atas dirinya. Ia tidak memberontak, ia tidak memohon agar digantikan. Ia berdiri, menatap laut yang gelap. Bayangkan momen itu, angin menerpa wajahnya. Ombak setinggi bangunan menggulung di hadapannya. Seorang nabi, diambang kegelapan tak terukur, tanpa teriakan, tanpa drama. Ia melangkah, dan tubuhnya jatuh ditelan malam. Dalam tradisi biblikal, setelah Yunus dilempar ke laut, badai langsung reda. Dalam literatur Islam, peristiwa berikutnya terjadi begitu cepat. Allah telah mempersiapkan sesuatu, bukan kematian, bukan kebinasaan, tetapi seekor makhluk besar dari kedalaman samudera. Makhluk yang tidak datang untuk memangsa, melainkan untuk menjalankan perintah. Dan dalam satu tarikan nafas yang tak terlihat manusia, Yunus ditelan. Gelap, bukan sekadar gelap malam, bukan sekadar gelap laut, tetapi gelap yang berlapis. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan momen ini dengan sangat singkat, namun begitu dalam maknanya. Maka ia menyeru dalam kegelapan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Para ulama tafsir menjelaskan,
Yang dimaksud kegelapan itu adalah 3 lapis. Gelapnya malam, gelapnya dasar laut, dan gelapnya perut ikan. Secara ilmiah, laut dalam memang menyimpan kegelapan total. Pada kedalaman tertentu, cahaya matahari tidak lagi mampu menembus. Tidak ada arah, tidak ada suara manusia, tidak ada cahaya. Dalam kitab Yunus Perjanjian Lama disebutkan bahwa Yunus berada di dalam perut ikan besar selama 3 hari 3 malam. Sementara dalam literatur Islam, detail waktu tidak ditekankan, namun fokusnya pada kondisi spiritual seorang nabi di dalam ujian itu. Bayangkan kondisi fisiknya. Tubuh manusia tidak dirancang untuk bertahan di dalam ruang tertutup seperti itu. Tekanan psikologisnya luar biasa, sunyi yang mencekam. Tetapi yang paling berat bukanlah ruangnya. Yang paling berat adalah kesadaran. Kesadaran bahwa ia telah tergesa-gesa, bahwa ia meninggalkan kaumnya sebelum datang perintah langsung dari Allah. Dan disitulah terjadi momen yang mengubah segalanya. Tidak ada protes, tidak ada menyalahkan takdir, hanya pengakuan. Dengan suara yang mungkin hanya terdengar oleh dirinya sendiri, ia berdoa, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Inilah doa yang diabadikan dalam Al-Quran. Para ulama menjelaskan, doa ini bukan sekadar permohonan keselamatan. Ia adalah pengakuan tauhid. Ia adalah tasbih. Ia adalah pengakuan kesalahan. 3 unsur yang sempurna dalam satu kalimat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidaklah seorang Muslim berdoa dengan doa Nabi Yunus dalam kesempitan, kecuali Allah akan mengabulkannya. Di titik paling gelap dalam hidupnya, Yunus tidak kehilangan tauhidnya. Ia tidak kehilangan keyakinannya. Dalam tradisi biblikal, pasal kedua kitab Yunus berisi doa panjang yang juga penuh pengakuan dan pujian kepada Tuhan. Baik dalam Islam maupun tradisi Ibrani, momen di dalam perut ikan ini bukan sekadar mukjizat fisik. Ia adalah titik transformasi batin, dari kecewa menjadi tunduk, dari marah menjadi berserah, dari tergesa-gesa menjadi sabar. Dan Allah berfirman, maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 88. Di kedalaman laut yang tak terjangkau manusia, di ruang sempit yang mustahil ditembus cahaya, sebuah doa naik menembus langit. Karena cahaya tidak pernah bergantung pada tempat, ia bergantung pada hati. Dan di dalam kegelapan itu, pertolongan sedang disiapkan. Setelah kegelapan yang tak terbayangkan, datanglah cahaya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, maka kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Quran Surat As-Safat ayat 145. Laut yang sebelumnya mengamuk, kini tenang. Makhluk besar yang menelan Yunus bukanlah alat kebinasaan. Ia adalah bagian dari rencana keselamatan. Dalam tradisi Islam, dijelaskan bahwa ikan tersebut tidak melukai tubuh Yunus. Ia tidak mencerna. Ia tidak menghancurkan, karena Allah memerintahkannya bukan untuk memakan, melainkan menjaga. Dalam kitab Yunus Perjanjian Lama, disebutkan bahwa Tuhan menyuruh ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Baik dalam literatur Islam maupun biblikal, peristiwa ini digambarkan sebagai tindakan langsung kehendak Tuhan. Yunus terdampar di daratan yang sepi, tubuhnya lemah, kulitnya rapuh. Para mufasir menjelaskan bahwa berada di dalam perut ikan dalam waktu tertentu membuat tubuhnya kehilangan kekuatan. Ia bukan keluar sebagai pahlawan perkasa, ia keluar sebagai hamba yang diselamatkan. Dan disinilah
mukjizat berikutnya terjadi. Allah berfirman, "Dan kami tumbuhkan untuknya sebatang pohon dari jenis labu." Quran Surat As-Saffat ayat 146. Kata yaktin dalam tafsir klasik diartikan sebagai tanaman berdaun lebar, seperti labu atau sejenisnya. Secara botani, tanaman labu dikenal memiliki daun besar yang mampu memberikan naungan cepat. Buahnya bergizi, batangnya lunak, tanaman yang sempurna untuk melindungi tubuh yang lemah dari panas matahari gurun. Bahkan, beberapa mufasir menyebutkan bahwa Allah juga mengirimkan serangga atau hewan kecil yang membantu pemulihannya. Meski detail ini bersumber dari riwayat Israiliyat dan tidak menjadi pokok utama dalam Al-Quran, yang jelas adalah satu hal: rahmatullah datang setelah pengakuan yang tulus. Dalam sejarah spiritual umat manusia, momen ini menjadi simbol harapan bahwa tidak ada tempat terlalu gelap untuk diselamatkan, bahwa tidak ada kesalahan yang terlalu besar untuk diampuni, dan bahwa bahkan seorang nabi melewati proses pembelajaran dari dasar laut menuju cahaya fajar. Mukjizat itu bukan hanya tentang selamat dari perut ikan. Mukjizat itu adalah tentang perubahan hati, tentang hamba yang kembali dengan kesabaran yang lebih dalam, dengan ketaatan yang lebih utuh, dan kisahnya belum selesai. Karena di kejauhan, sebuah kota sedang menghadapi takdirnya sendiri. Sementara Yunus berada di tengah lautan, Ninawa menghadapi detik-detik yang menentukan. Dalam literatur Islam dijelaskan bahwa sebelum meninggalkan kaumnya, Yunus telah memperingatkan mereka tentang azab Allah yang akan turun dalam waktu tertentu. Awalnya, mereka tidak peduli. Namun ketika tanda-tanda perubahan muncul, langit menggelap dengan cara yang tidak biasa. Ketakutan mulai merayap di hati mereka. Al-Quran menyebut momen ini secara singkat namun sangat penting. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Quran Surat Yunus ayat 98. Ayat ini luar biasa, karena dalam sejarah para nabi, banyak kaum tetap membangkang hingga azab benar-benar turun. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh, namun kaum Yunus berbeda. Menurut tafsir Ibnu Katsir dan Ats-Tsabari, ketika mereka melihat tanda-tanda ancaman yang nyata, mereka sadar bahwa Yunus tidak berdusta. Panik berubah menjadi kesadaran. Dalam sebagian riwayat Israiliyat disebutkan bahwa pemimpin mereka memerintahkan seluruh rakyat keluar dari kota. Laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan hewan-hewan ternak turut dipisahkan dari induknya agar suara tangisan memenuhi udara. Tradisi biblikal dalam kitab Yunus pasal 3 menggambarkan bahwa Raja Nineve mengumumkan puasa massal. Ia memerintahkan rakyat mengenakan kain kabung sebagai tanda penyesalan. Bahkan hewan-hewan tidak diberi makan sebagai simbol pertobatan total. Walaupun detail ritual berbeda dalam literatur, esensinya sama. Sebuah kota besar merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Bayangkan pemandangan itu. Bangsa yang terkenal sebagai penakluk kejam, kini menangis di padang terbuka. Para prajurit yang biasanya memegang pedang, kini mengangkat tangan memohon ampun. Tidak ada lagi kesombongan imperium, hanya ketakutan dan harapan. Dan disinilah rahmat Allah menunjukkan kebesarannya. Al-Quran melanjutkan, ketika mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Quran Surat Yunus ayat 98. Azab yang hampir turun, ditahan, langit yang menggelap, kembali cerah. Dalam tradisi biblikal juga disebutkan bahwa Tuhan melihat pertobatan mereka dan menyesal atas malapetaka yang telah direncanakannya. Sebuah ungkapan teologis yang menunjukkan perubahan keputusan
sebagai respons atas tobat manusia. Secara historis, sebagian sejarawan modern mencoba mengaitkan kisah ini dengan periode krisis dalam kekaisaran Assyria, seperti wabah, gerhana matahari, tahun 763 sebelum Masehi, atau gejolak politik yang mungkin memicu refleksi spiritual massal. Meski tidak ada bukti arkeologis langsung yang mengonfirmasi pertobatan nasional, seperti digambarkan dalam kitab suci, kisah ini tetap menjadi salah satu narasi paling unik dalam sejarah kenabian. Sebuah kota besar tidak dihancurkan, bukan karena kekuatan militer, bukan karena benteng yang kokoh, tetapi karena tobat. Dan ketika Yunus kembali nanti, ia tidak akan menemukan kota yang sama seperti yang ia tinggalkan. Ia akan menemukan sebuah kaum yang telah berubah. Waktu berlalu, tubuh Yunus pulih, hatinya telah ditempa oleh kegelapan dan cahaya, dan kini ia kembali. Dalam Al-Quran disebutkan, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, maka mereka beriman. Quran Surat As-Saffat ayat 147 dan 148. Ayat ini singkat, namun maknanya luar biasa. Seorang nabi yang pernah meninggalkan kaumnya dalam keadaan kecewa, kini kembali kepada kaum yang telah berubah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Yunus mendapati kaumnya benar-benar telah beriman. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi ejekan, yang ada hanyalah penerimaan. Dalam tradisi biblikal, setelah pertobatan Nineve, kisah berlanjut pada pergumulan batin Yunus. Ia merasa heran, bahkan kesal, karena azab yang ia peringatkan tidak jadi turun. Dalam Jonah pasal 4, digambarkan dialog batin Yunus tentang keadilan dan belas kasih Tuhan. Dalam perspektif Islam, para ulama menafsirkan bahwa pengalaman di dalam perut ikan telah membersihkan hatinya. Ia kini memahami satu hal besar, rahmat Allah lebih luas dari kemarahan manusia. Dan tugas seorang nabi bukan memastikan hukuman, tetapi menyampaikan kebenaran. Secara historis, kita tidak memiliki catatan arkeologis yang menyebut nama Yunus secara eksplisit dalam prasasti Assyria. Namun, kota Nineve sendiri adalah fakta sejarah yang kuat. Ia benar-benar ada. Ia benar-benar menjadi pusat imperium besar. Dan pada akhirnya, secara sejarah, kota itu juga mengalami kehancuran berabad-abad kemudian oleh bangsa Babilonia dan Media pada tahun 612 sebelum Masehi. Seolah sejarah ingin mengingatkan, tidak ada imperium yang abadi. Namun kisah Yunus bukan tentang kehancuran kota. Ia tentang perubahan hati. Bayangkan momen itu, Yunus berdiri kembali di tengah rakyatnya. Kali ini bukan sebagai suara yang diabaikan, tetapi sebagai nabi yang didengar. Seorang lelaki yang telah melewati laut, kegelapan, dan doa. Dan dari perjalanan itu, ia kembali lebih kuat. Bukan karena kekuatan fisik, tetapi karena ketaatan yang lebih dalam, karena kesabaran yang lebih matang, karena keyakinan bahwa bahkan dalam kegagalan, Allah sedang mendidik hambanya. Kota Ninawa kini hidup dalam iman, dan Yunus menyaksikan sendiri buah dari kesabaran yang hampir hilang darinya. Inilah akhir dari perjalanan seorang nabi, dari dakwah yang ditolak, menuju doa di dalam kegelapan, hingga kembali membawa cahaya. Namun kisah ini bukan sekadar sejarah. Ia adalah cermin bagi setiap hati yang pernah merasa putus asa. Bayangkan jika Yunus menyerah di dalam kegelapan itu. Bayangkan jika ia berhenti berdoa. Tidak akan ada kisah tentang rahmat. Tidak akan ada kisah tentang kaum yang selamat. Tidak akan ada pelajaran tentang harapan. Kisah Nabi Yunus bukan hanya tentang ikan besar, bukan hanya tentang badai. Ia adalah kisah tentang kita, tentang saat-saat ketika hidup terasa gelap,
ketika doa terasa jauh, ketika kesalahan terasa terlalu besar untuk diampuni. Namun, di dalam kegelapan paling dalam, Yunus tidak berkata, "Mengapa aku?" Ia berkata, "La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Dan dari satu doa itu, lahirlah keselamatan. Mungkin hari ini, ada yang sedang berada dalam perut ikannya sendiri, masalah yang menekan, kesalahan yang menghantui, kesepian yang tak terlihat orang lain. Ingatlah, tidak ada laut yang terlalu dalam bagi rahmat Allah. Tidak ada malam yang terlalu gelap bagi cahayanya. Selama hati masih mau bersujud, pintu langit tidak pernah tertutup. Kisah ini bukan sekadar sejarah. Ia adalah pengingat bahwa setelah badai, selalu ada pantai. Dan setelah kegelapan, selalu ada cahaya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Dukung dakwah dan perjalanan kisah-kisah Nabi lainnya dengan subscribe dan aktifkan notifikasi di Al-Fariski Channel. Karena setiap kisah adalah cahaya, dan mungkin cahaya berikutnya adalah untukmu.